Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Dr. Ahmad Hafizi dari kelas 43C program Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia. Saya akan mengenalkan salah satu unit di rumah sakit, yaitu unit instalasi gawat darurat atau yang sering disingkat IGD. IGD yaitu unit di rumah sakit yang memberikan pelayanan medis darurat selama 24 jam 24 jam selama 1 minggu penuh untuk pasien yang membutuhkan penanganan segera. Tugas utama dari IGD meliputi yang pertama, menangani kondisi yang mengancam nyawa seperti serangan jantung, stroke, sesak nafas berat, atau kecelakaan. Memberikan pertolongan pertama pada cedera atau penyakit yang mendadak. Selanjutnya yaitu menentukan tingkat kegawatan pasien agar pasien yang paling kritis ditangani terlebih dahulu. Yang terakhir, menstabilkan kondisi pasien sebelum dirawat di ruang rawat inap atau dirujuk atau diperbolehkan pulang. Contoh kondisi yang sebaiknya segera dibawa ke IGD yaitu yang pertama, nyeri dada hebat, yang kedua, sulit bernafas, yang ketiga, perdarahan yang tidak berhenti, yang keempat, kehilangan kesadaran atau pingsan, yang kelima, kejang, yang keenam, kecelakaan dengan cedera serius, dan yang terakhir, luka bakar berat. Sementara keluhan ringan seperti flu biasa, batuk ringan, atau sakit tenggorokan umumnya lebih tepat ditangani di poliklinik atau di puskesmas, kecuali jika disertai gejala yang membahayakan. Setiap detik sangat berarti dalam kondisi gawat darurat. Di IGD, tim medis bekerja selama 24 jam untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, aman, dan profesional demi menyelamatkan nyawa pasien. Setiap detik sangat berarti dalam kondisi gawat darurat di instalasi gawat darurat. Setiap pasien yang datang akan segera dilakukan pelayanan awal atau yang biasa disebut triase sesuai dengan tingkat kegawatannya. Perawat triase melakukan penilaian cepat terhadap kondisi pasien, meliputi jalan napas, pernafasan, sirkulasi, tingkat kesadaran, dan tanda-tanda vital mencakup tekanan darah, nadi, suhu, dan saturasi oksigen. Tujuan dari triase adalah menentukan prioritas penanganan. Jadi di IGD, pasien dilayani bukan berdasarkan urutan kedatangan, tapi menurut dari triase tersebut. Umumnya triase menggunakan sistem warna, yaitu yang pertama ada warna merah, itu prioritasnya resusitasi. Kondisi dari triase merah ini yaitu yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani. Kemudian ada warna orange, prioritasnya emergensi. Kondisi pasien di triase ini yaitu adalah sangat gawat, penanganan harus dalam beberapa menit. Kemudian ada triase kuning. Kondisi pasien di sini stabil tetapi memerlukan penanganan cepat. Kemudian ada hijau yang pasien di sini kondisi hanya cedera ringan atau penyakit ringan, dan yang terakhir ada warna hitam. Di sini pasien biasanya meninggal atau harapan hidup sangat kecil. Jadi tidak ada tanda kehidupan atau tidak dapat diselamatkan. Biasanya terutama pada bencana. Setiap pasien mendapatkan penilaian awal melalui proses triase berdasarkan tingkat kegawatannya. Perawat melakukan pemeriksaan singkat seperti kesadaran, jalan napas, pernafasan, sirkulasi, dan tanda vital. Triase memastikan setiap pasien memperoleh pelayanan berdasarkan tingkat kegawatannya, bukan berdasarkan urutan kedatangan. Kemudian di IGD terdapat tim. Tim di IGD ini terdiri dari dokter, perawat, tenaga penunjang, dan petugas lainnya yang bekerja secara kolaboratif untuk memberikan penanganan terbaik. Dokter dan perawat khususnya akan melakukan anamnesis singkat kepada pasien, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian pemasangan infus bila diperlukan, pemberian oksigen apabila pasien nafasnya sesak, pemberian obat, dan tindakan penyelamatan jiwa. Contohnya seperti resusitasi, intubasi, defibrilasi, dan tindakan lain sesuai indikasi. Komunikasi yang jelas dan empati selalu diberikan kepada pasien serta keluarga, dan itu merupakan bagian penting dari pelayanan di IGD. Dokter dan perawat
harus memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarga mengenai diagnosa pasien, kondisi pasien, tindakan yang telah dilakukan, rencana terapi, tindakan yang akan dilakukan, resiko dan manfaat dari tindakan tersebut, serta instruksi perawatan lanjutan. Apabila diperlukan, pasien akan menjalani pemeriksaan penunjang untuk membantu menegakkan diagnosa dan menentukan terapi yang tepat. Biasanya pemeriksaan penunjang yang dilakukan seperti pemeriksaan laboratorium, misalnya ronsen, CT scan, MRI, USG, EKG, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Hasil dari pemeriksaan tersebut akan membantu dokter menegakkan diagnosa. Kemudian, pasien akan dipantau secara berkala untuk menilai respon terhadap terapi, perubahan kondisi klinis, tanda-tanda vital, dan kebutuhan tindakan lanjutan. Setiap keputusan medis dilakukan berdasarkan kondisi klinis pasien dan mengikuti standar pelayanan di rumah sakit. Berdasarkan dari hasil evaluasi, dokter akan menentukan salah satu langkah berikut. Yang pertama, rawat jalan, itu apabila pasien stabil. Pasien akan mendapatkan resep obat dan diedukasi, kemudian kontrol ke poli bila diperlukan. Kemudian yang kedua, rawat inap. Pasien memerlukan observasi atau terapi lanjutan dan akan dipindahkan ke ruang perawatan sesuai kondisi. Yang ketiga, masuk ICU. Pasien di sini yaitu pasien kritis yang membutuhkan pemantauan intensif. Kemudian yang terakhir, rujukan terjadi apabila rumah sakit tidak memiliki fasilitas atau layanan yang dibutuhkan. Pasien akan dirujuk ke rumah sakit lain setelah kondisi memungkinkan dan sesuai prosedur. Di instalasi gawat darurat, setiap detik adalah kesempatan untuk menyelamatkan nyawa. Dengan pelayanan yang cepat, tepat, aman, profesional, dan penuh empati, kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi setiap pasien. Sekian penjelasan alur dari unit instalasi gawat darurat di rumah sakit. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.